Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesempatan untuk belajar di PJJ PAI Uinsya Nurjati Cirebon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu Profesor Dr. Haja Septi Gumiandari, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempelajari dan menjelaskan sedikit tentang salah satu pendekatan dalam bimbingan dan konseling, yaitu client center, yang mana teori pendekatan client center ini dikembangkan oleh seorang psikolog dari Amerika yang terkenal sebagai salah satu pendiri gerakan psikologi humanistik, yaitu Carl Rogers. Carl Rogers mengembangkan teori client center ini sebagai bentuk reaksi atas keterbatasan psikoanalisis, yang mana dalam psikoanalisis menganggap manusia itu cenderung deterministik, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia, pada masalah manusia itu merupakan akibat dari pengalaman masa lalunya. Jadi dalam psikoanalisis itu berpusat pada masa lalu klien atau konseli, sedangkan dalam teori client center ini Roger lebih fokus kepada pandangan bahwa manusia ini merupakan individu yang sehat, individu yang baik, dan memiliki potensi untuk berkembang dan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi fokus dalam teori client center ini adalah bagaimana caranya bisa menggali potensi baik si klien agar ia mampu mengatasi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi lebih fokus pada masa sekarang dan masa yang akan datang, bukan pada masa lalunya si klien. Sesuai dengan namanya, bahwa teori client center ini adalah berpusat pada klien. Jadi dalam proses konselingnya berpusat pada klien, bukan berpusat pada konselor sebagaimana yang terjadi dalam pendekatan psikoanalisis. Jadi dalam teori client center ini, si konselor hanya berperan sebagai fasilitator pertumbuhan pribadi, hanya sebagai penunjang pertumbuhan si klien, yang fungsinya untuk membantu klien menemukan potensinya, menggali potensinya agar menjadi individu yang berfungsi secara utuh dan menyeluruh. Teori client center ini dilatar belakangi oleh pandangan Roger tentang sifat manusia, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa manusia ini pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk berkembang, untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi pribadi yang seutuhnya. Dan yang kedua yaitu menurut Roger bahwa masalah yang muncul biasanya itu akibat dari incongruence. Incongruence ini adalah ketidaksesuaian antara dirinya yang ideal atau self-concept dengan pengalaman nyatanya itu self-real. Dan menurut Roger bahwa lingkungan yang mendukung dan empatik itu bisa membantu seseorang untuk menemukan kembali kekuatan atau potensi bawaannya yang positif. Sebaliknya, justru lingkungan yang penuh menghakimi justru akan membuat individu kesulitan untuk menemukan identitas aslinya. Untuk mencapai tujuan dari keberhasilan bimbingan dan konseling dengan pendekatan teori client center ini, maka ada beberapa prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan ketika proses konseling sedang berlangsung. Yang pertama yaitu empati. Jadi konselor harus empati, bukan simpati, bukan hanya sekedar kasihan, tapi harus bisa memahami dunia klien dari dalam, harus mempunyai sikap mendalam terhadap pemahaman perasaan klien. Jadi si konselor harus bisa benar-benar merasakan seolah-olah konselor ini mengalami apa yang dialami oleh si klien, dengan tujuan agar si klien ini merasa dipahami dan untuk membangun kepercayaan. Yang kedua yaitu penerimaan positif tanpa syarat atau disebut dengan unconditional positive regard, di mana di sini konselor
menerima klien apa adanya tanpa menghakimi. Jadi konselor menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman dan penilaian, menerima klien apa adanya tanpa syarat, tanpa penolakan, sehingga nanti si klien bisa merasa aman dan dihargai, bisa mengembangkan rasa percaya diri sepenuhnya, dan mereka bisa menerima diri mereka apa adanya, juga bisa mengekspresikan diri mereka sejujurnya tanpa takut ada penolakan. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian atau congruence. Di sini konselor harus jujur, otentik, tidak berpura-pura. Jadi ketika mendengarkan itu tidak tidak berpura-pura, tidak sembunyi di balik topeng profesinya, harus murni, tulus dalam menjalankan komunikasi dengan konseli tadi, dengan klien. Kesesuaian dari konselor ini nanti akan membuat si klien merasakan ketulusan dari konselor dan juga akan membantu klien untuk mengembangkan diri secara sepenuhnya. Proses konseling melalui pendekatan client center ini bisa berlangsung melalui beberapa tahapan yang berkesinambungan. Yang pertama yaitu membangun hubungan terapeutik, yaitu suasana yang hangat, menjalin komunikasi yang baik, aman, tanpa penilaian, sehingga nanti si klien ini merasa percaya dan bisa mengeksplorasikan pengalaman dirinya. Yaitu yang kedua, bisa eksplorasi masalah. Di sini nanti konselor mendengarkan secara aktif, mengadakan dialog yang reflektif, ataupun mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar bisa mengulik sejauh mana permasalahan yang dialami oleh klien, sehingga nanti klien bisa mengenal konflik internal dan ketidaksesuaian antara diri aktual dan diri idealnya. Jika nanti sudah bisa eksplorasi masalah tersebut, konselor sudah bisa membangun dialog yang reflektif terhadap segala permasalahan klien, maka nanti akan timbul yang ketiga yaitu pemahaman dan penerimaan diri. Si klien nanti akan bisa merefleksikan perasaannya secara jujur dan objektif dan mulai menyadari kekuatan maupun kelemahan atau keterbatasan yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir, jika pemahaman dan penerimaan diri sudah bisa terlaksana, maka akan terwujud langkah terakhir yaitu aktualisasi diri. Nanti si klien bisa menjadi pribadi yang berfungsi secara sepenuhnya, secara menyeluruh, dan mampu mencapai kemandirian secara emosional untuk bisa mengatasi masalah di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan esensi dari bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mencapai kemandirian emosional individu. Di sini dijelaskan tentang teknik-teknik utama dalam proses konseling dengan pendekatan teori client center. Yang pertama yaitu active listening, mendengarkan secara aktif, menyimak dengan penuh perhatian. Yang kedua reflection of feeling, yaitu memantulkan kembali perasaan klien. Yang ketiga itu klarifikasi, memperjelas makna ucapan klien. Dan yang terakhir itu memberikan ruang tanpa menghakimi. Di sini saya akan memberikan contoh, mengilustrasikan contoh proses konseling dengan menggunakan teori pendekatan client center. Misalkan di sini ada seorang siswa, kita katakan saja namanya Rina. Rina akhir-akhir ini sering tidak masuk sekolah dan banyak guru laporan bahwa Rina sering terlihat menyendiri, murung, dan terlihat sedih gitu ya. Terlihat tidak percaya diri ketika di kelas. Kemudian di sini konselor misalkan mengadakan sesi konseling, bertanya kepada Rina, Rina akhir-akhir ini kamu kelihatan seperti sering menyendiri,
Saya perhatikan kamu sering ragu ketika hadir di kelas. Coba saya pengen dengar cerita kamu tentang itu. Jadi di sini konselor tidak langsung melabeli Rina, memberikan label kepada Rina sebagai anak yang malas atau kenapa kamu sering tidak masuk sekolah, kenapa kamu begini begini begini, kenapa kamu sering diam ketika ditanya oleh guru gitu. Tapi di sini membangun hubungan suasana yang aman dulu, membangun komunikasi yang hangat dulu. Jadi tidak memberikan judgement secara langsung gitu. Tapi bertanya dulu, akhir-akhir ini kayaknya kamu sering tidak semangat ketika masuk kelas, atau akhir-akhir ini kamu sering jarang terlihat di kelas. Coba saya mau tahu cerita kamu atau perasaan kamu. Nah, di sini nanti Rina cerita. Contohnya misalkan, iya Bu, saya merasa tidak sepintar teman-teman saya. Teman-teman saya selalu menjawab pertanyaan guru dengan benar, sedangkan saya takut salah. Saya tidak bisa seperti teman-teman saya. Nah, di sini Rina mulai mengekspresikan masalahnya, mulai menceritakan apa yang menjadi masalah dalam dirinya. Nah, setelah menceritakan masalahnya, nanti konselor harus merefleksi perasaan, memantulkan kembali perasaan klien. Contohnya misalkan gini, oh jadi kamu merasa tidak cukup pintar dibanding teman-teman kamu, dan itu yang membuat kamu malu ya. Kemudian nanti Rina menjawab, contohnya, iya Bu, saya merasa tidak ada gunanya untuk masuk di kelas, saya merasa percuma untuk hadir ke sekolah, saya merasa tidak ada gunanya berusaha. Kemudian nanti konselor di sini harus bisa mengklarifikasi kembali, memperjelas makna dari ucapan klien tadi. Contohnya misalkan kayak gini, oh kalau begitu berarti sebenarnya apa yang kamu rasakan lebih kepada takut gagal dan takut ditertawa atau takut dipandang rendah ya. Itu kan mengklarifikasi ya, takutnya salah gitu maksud dari perasaan si klien dan maksud dari klien dan penangkapan si konselor, ini pemahaman konselor. Makanya perlu diklarifikasi. Nanti contohnya Rina akan menjawab, iya Bu, saya takut ditertawakan. Nah, setelah itu baru konselor memberikan ruang tanpa penghakiman. Misalkan menjawab dengan ucapan seperti ini, saya mengerti itu wajar sekali, memang banyak orang yang merasa takut salah. Tapi saya lihat sebenarnya kamu mempunyai kemauan belajar yang cukup tinggi ya. Bagaimana kalau setelah ini kita cari solusi, cari cara agar kamu bisa lebih percaya diri di kelas. Nah, dengan proses konseling seperti itu nanti Rina ataupun klien siapapun itu akan mulai menyadari bahwa yang menjadi masalah utamanya bukan tidak cerdas seperti teman-temannya, tapi yaitu ketidakpercaya dirian dia, yaitu kurangnya percaya diri, atau karena tadi takut takut dianggap salah, takut dipandang rendah. Jadi yang menjadi masalah utamanya itu karena rendah dirinya Rina tadi, bukan karena tidak cerdas. Dengan dukungan yang penuh empatik dan tanpa penghakiman yang diberikan oleh konselor tadi, maka nanti Rina akan mulai membangun keberanian untuk lebih percaya diri di kelas dan mencoba menjawab pertanyaan guru meskipun tidak yakin benar jawabannya. Jadi dengan teknik mendengarkan aktif, refleksi perasaan, klarifikasi, dan memberikan ruang tanpa menghakimi ini akan membantu klien untuk menemukan konsep dirinya yang positif, akan membantu klien untuk membangun dirinya kembali, menemukan potensi dirinya yang positif. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan relevansi dari teori client center.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap teori pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun di sini saya akan fokus pada kelebihannya. Jadi kelebihan dari teori client center ini yaitu pendekatannya sangat humanistik. Karena di sini menganggap bahwa klien bukan sebagai objek masalah, tetapi sebagai individu yang mempunyai potensi yang perlu diarahkan untuk bisa memecahkan masalahnya. Dan pendekatan ini juga sesuai dengan prinsip dalam Islam yang mana bahwa yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu untuk memberdayakan segala potensi yang Allah berikan untuk kemaslahatan diri. Kemudian yang kedua, membentuk konsep diri yang positif dan kemandirian emosional yang ini sejalan dengan tujuan dari bimbingan dan konseling. Yang ketiga, efektif untuk siswa yang mengalami krisis identitas, rendah diri. Dan yang terakhir, teori pendekatan ini sangat fleksibel, bisa diterapkan dalam bimbingan individu maupun kelompok. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu client center terapi menempatkan klien sebagai pusat perubahan, jadi bukan berpusat pada konselor, dan konselor hadir bukan untuk memberikan solusi tapi untuk mendampingi klien menuju kesadaran dan aktualisasi diri. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum ditutup, di sini ada quotes dari Carl Rogers bahwa hidup yang baik bukanlah kondisi tetap, melainkan proses terus-menerus menuju pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik. Kemudian diterima apa adanya tanpa dihakimi adalah pengalaman yang sangat membebaskan, dan inilah yang merupakan inti dari hubungan konseling yang sejati. Mohon maaf dari saya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.